Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang terbaik, selalu dimudahkan segala urusannya, dijaga kesehatannya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, segera pulihkan kembali untuk bisa belajar bersama dalam pembelajaran tafsir Al-Quran insyaallah bersama Ustaz. Sebelumnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dengan sebaik-baik mempersembahkan peribadatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan jasa beliau kita dapat merasakan nikmatnya Islam dalam hati kita, sehingga perlunya kita menjaga keimanan dan Islaman sehingga akhir hayat, dengan selalu juga meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, karena sungguh tidak ada teladan yang terbaik kecuali dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam juga terhaturkan kepada keluarganya, kerabatnya, sanak famili, dan juga para anak cucunya, kita sebagai pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Semoga kita menggolongkan sebagai umatnya yang setia, amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita kelak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada tafsiran Al-Quran Karim, kita masuk ke surat yang baru, yakni surah Al-Qari'ah. Di sini ada kalimatul jadidah. Al-Qari'ah ya qiyamah, farash, mabthuth, ihnil manfush, thaqula, yathqulu, mawazinu, aisyatun, radin, radiyatun, khafun, kemudian sara khifafan, ada hawiyatun, jahannamu hamiyatun syadidul hararah, kemudian mutafarriqah, sayyi'ah, amalun qabih, hararah, hasyaratun, maskanun. Oke, kita masuk kepada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan bacakan, silakan semua ini untuk bisa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillah, kita akan masuk kepada makna-makna kalimat dari ayat di surah Al-Qari'ah tadi. Al-Qari'ah ay bimakna yaumul qiyamah. Dalam terjemahannya maksudnya Al-Qari'ah ini adalah hari kiamat, hari kehancuran. Insyaallah kita akan menuju ke sana. Ketika kita mengingat saat ada orang Badui menanyakan tentang kiamat kepada Nabi SAW, mata taqumus sa'ah, maka kata Nabi, apa yang kita siapkan, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Maka orang Badui itu mengatakan, aku hanya punya cinta kepada Allah, Rasulnya. Sehingga Nabi SAW pun bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, orang tersebut akan bersama orang yang dicintainya. Insyaallah kita perbaiki bekal kita, juga amal kita, ya bekal tadi, dengan berbanyak cinta pada Nabi, banyakkan sholawat,
hidupkan sunnah Nabi, insya Allah kita akan bersama beliau saat hari kebangkitan. Lanjut, farash hasyaratun saghiratun tatiru hawla an-nar bid-daw. Ini debu-debu yang berterbangan sekitar api, percikan-percikan. Kalau kita punya saat membakar sesuatu, kemudian api itu dengan arangnya kita tiup, ataupun kita bakar sate kemarin Idul Adha, kita kipasin dengan kencang, dari arang itu, dari api itu mengeluarkan percikan-percikan. Nah, itulah hasyarat. Ataupun kita punya senter yang sangat terang, kemudian kita senter ke depan, ke arah yang kosong misalkan, dari situ kita akan bisa melihat debu yang berterbangan yang kecil-kecil, sangat tidak bisa terlihat oleh kasat mata, namun bisa terlihat saat api menyala ataupun ada cahaya yang begitu terang. Kemudian makna mabthus mutafarriqu fi kulli makan, terpecah, terbagi-bagi ke seluruh tempat, berterbangan ke seluruh tempat maksudnya. Jadi gambaran kiamat nanti adalah seperti debu-debu yang ditiup dan berterbangan ke segala penjuru, ke seluruh tempat ya. Fatakunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Kemudian al-jibalu jam'u jabalin, jamak dari gunung-gunung. Nah, di sini ada gambar pegunungan ya. Ihnil manfush itu seperti kain wol ataupun kapas ya, ataupun kapuk yang manfush juga sama, bertebaran saat ditiup. Jadi nanti gambaran berita dari Allah, redaksi dari Allah tentang kiamat ini, gunung-gunung posisinya nanti, keadaannya nanti saat kiamat itu berterbangan seperti kapas, seperti kapuk yang berpecah belah, yang bercerai-berai, yang hancur luar biasa. Itu sedikit gambaran tentang kiamat yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan ini harus kita yakini bahwasanya keadaan kiamat adalah seperti itu. Maka kita berlindung kepada Allah SWT, semoga kita terlindung untuk menyaksikan kiamat. Yang kita sudah tahu bahwasanya yang menyaksikan kiamat adalah hanya orang-orang kafir. Semoga Allah menjaga kita dari kedahsyatan kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk kepada ayat berikutnya, mawazin. Maksudnya mustaqlat mawazinu. Mawazin artinya timbangan, yang maknanya jam'u mizan, dari alat takar, alat penakar, alat timbangan. Taqulat mawazinu, jika seorang berat timbangannya, maksudnya apa? Zadat hasanatuhu ala sayyiati, yang artinya adalah bertambah kebaikannya, lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, maka dia akan dapat apa? Isyatun. Apa isya maksudnya? Hayah, kehidupan radiyah yang diridhoi. Allah ridho, kita juga ridho, hidup dalam surga nanti. Mari kita perbanyak untuk bisa memperbanyak amalan baik, bekal yang baik, sehingga nanti timbangan kita akan lebih berat daripada timbangan keburukan. Kemudian ada teguran juga, wa amma man khaffat mawazinu. Apa maksudnya? Qallat hasanatuhu ala an sayyiati, sangat sedikit ya, ukuran kebaikannya sedikit timbang keburukannya, timbangan kebaikannya sedikit dari keburukannya, maka apa balasannya? Fa ummuhu hawiyah maskanuhu jahannam, tempat kembalinya, tempat untuk bersemayamnya adalah jahannam. Wa ma adraka ma hiya, dan Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu semua tentang hawiyah tadi? Tahukah kita dengan hawiyah jahannam tadi?
Ma adraka ma hiya, apa itu maksudnya tentang pengetahuan kamu dari jahanam. Hai hal ta'lam ma hiya, apakah kamu tahu apa itu jahanam? Narun hamiyah, penjelasan jawaban dari Allah. Hawiyah jahanam tadi adalah narun hamiyah, ay syadidul hararah, panas yang sangat kuat, sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Kita tidak mampu untuk bisa menahan panasnya api dunia, maka jangan pernah kita coba-coba untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dibakar dengan api neraka yang panasnya berlipat ganda, sangat luar biasa ancaman Allah, dahsyatnya ancaman Allah, sehingga mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik, lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita semakin tahu apa keinginan Allah dalam Al-Quran. Semakin kita mendalami Al-Quran dengan tafsirnya, semakin kita tahu apa keinginan Allah dalam Al-Quran, ya insya Allah mudah-mudahan dapat membimbing kita bisa lebih baik, lebih dekat lagi kepada Allah, dan bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum